Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu paradigma. Paradigma berasal dari bahasa Latin yakni kata para di samping dan deigma teladan. Dalam masalah populer, istilah paradigma berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber, asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, serta proses dalam suatu bidang tertentu. Paradigma seringkali diartikan sebagai suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum, merupakan suatu sumber nilai sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode, serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Pancasila sebagai paradigma pembangunan dapat diartikan menjadikan Pancasila sebagai kerangka pikir, sumber nilai, orientasi dasar, sumber asas, serta arah tujuan dari pembangunan. Oleh karena itu, penggalian terhadap nilai-nilai Pancasila menjadi syarat utama dalam perencanaan program-program pembangunan yang dilakukan. Konsepsi dasar penggalian nilai-nilai Pancasila ini harus dikembalikan pada konteks hakikat manusia monopluralis yang dianut Pancasila, yakni unsur hakikat kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi, berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa, dan kehendak, aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan ketuhanannya. Visi pembangunan nasional tahun 2005 sampai 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Sedangkan misinya adalah sebagai berikut. 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya asing. 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari. 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sistem politik Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai paradigma adalah sistem politik demokrasi bukan otoriter. Pancasila sebagai paradigma pembangunan sistem politik diartikan bahwa Pancasila bersifat sosial politik bangsa dalam cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dalam menggunakan nilai-nilai dari Pancasila. Pemahaman untuk implementasinya dapat dilihat secara berurutan. Yang pertama, penerapan dan pelaksanaan keadilan sosial mencakup keadaan politik, budaya, agama, dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. 2. Mementingkan kepentingan rakyat, bila mana dalam pengambilan konsep mempertahankan persatuan. 3. Melaksanakan keadilan sosial dan penentuan prioritas kerakyatan berdasarkan konsep mempertahankan persatuan. 4. Dalam mencapai tujuan keadilan menggunakan pendekatan kemanusiaan yang adil dan beradab. 5. Tidak dapat nilai-nilai keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan kemanusiaan yang bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Relasi antara rakyat dengan negara kemudian menempatkan rakyat sebagai asal mula kekuasaan negara. Oleh karenanya, paradigma pembangunan politik yang berlandaskan Pancasila harus menempatkan kepentingan terbaik rakyat sebagai titik sentral dan dasar berpijak dalam kerangka negara. Selanjutnya diuraikan bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang demokratis dan adil dilakukan dengan memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil sehingga proses pembangunan yang bersifat bottom up bisa berjalan, menumbuhkan masyarakat tanggap yang akan mendorong semangat sukarela yang sejalan dengan makna gotong royong, memperkuat kualitas desentralisasi dan otonomi daerah, dan menjamin perkembangan dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat.